Cara melupakan mantan. Mengendalikan emosi menjalani keseharian setelah berpisah. Melupakan mantan kekasih. Memperhatikan diri sendiri. Jika perpisahan dengan kekasih membuat Anda patah hati, Anda bisa melupakannya meskipun pada awalnya terasa sangat sulit. Kesedihan mendalam yang Anda rasakan disebabkan oleh berakhirnya hubungan yang selama ini memicu dopamin, yaitu hormon yang membuat Anda merasa bahagia. Saat ini, Anda tidak bahagia karena putus cinta membuat sekresi dopamin terhenti. Kabar baiknya, langkah berikut membantu Anda mengatasi kesedihan dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Metode 1. Mengendalikan emosi. 1. Goyangkan tubuh untuk menyalurkan kelebihan energi. Sebagai salah satu cara bertahan hidup, tubuh melepaskan energi negatif saat muncul emosi negatif, misalnya rasa sedih, marah, atau cemas. Akan tetapi, energi tersebut membuat Anda tertekan jika tidak dilepaskan. Menggoyangkan tubuh adalah cara mudah melepaskan energi negatif. Goyangkan tubuh dimulai dari bahu lalu turun secara bertahap sampai kaki sambil membayangkan energi negatif mengalir keluar dari dalam tubuh. Jika Anda tidak suka menggoyangkan tubuh untuk melepaskan energi negatif, lakukan olahraga intensitas tinggi. 2. Curahkan perasaan kepada orang terdekat. Anda akan merasa tenang setelah menceritakan apa yang sedang dirasakan. Mintalah seseorang yang bisa dipercaya mendengarkan Anda mengungkapkan perasaan. Ceritakan apa yang Anda alami dan dampaknya. Sampaikan juga hal-hal yang membuat Anda merasa khawatir. Mintalah ia mendengar tanpa memberi nasihat. Jelaskan bahwa Anda sangat sedih karena baru putus cinta, dan mintalah kesediaannya mendengarkan Anda mencurahkan perasaan. Cara lain, jika Anda tidak mau bercerita kepada seseorang, tulis semua yang Anda rasakan di secarik kertas. Selesai menulis, bakar atau robek-robek lalu buang di tempat sampah. 3. Tentukan alasan sehingga Anda bisa menyimpulkan bahwa ia bukan orang yang tepat untuk Anda. Jangan mengidolakan mantan kekasih setelah berpisah. Alih-alih, tonjolkan sifat yang membuktikan bahwa ia bukan pasangan ideal untuk Anda. Ingatlah saat ia membuat Anda merasa sedih atau sifat yang tidak dimiliki. Manfaatkan alasan ini untuk meyakinkan diri sendiri bahwa Anda berdua bukan pasangan serasi. Tentukan kriteria pasangan ideal menurut Anda. Gunakan list ini untuk memilih pasangan yang tepat di kemudian hari. 4. Ujilah keyakinan yang membuat Anda tidak akan jatuh cinta lagi karena mengalami hal seperti ini. Perpisahan terasa lebih menyakitkan jika Anda menganggap mantan kekasih sebagai pasangan ideal untuk Anda. Mungkin Anda tidak bisa membayangkan orang lain menjadi kekasih Anda, tetapi hal ini akan terjadi suatu hari nanti. Alih-alih berasumsi hanya satu orang yang pantas menjadi pasangan hidup, ingatkan diri sendiri bahwa Anda akan bertemu seseorang yang pantas dicintai. Anda masih bisa bertemu orang yang layak menjadi kekasih. Setiap orang boleh memilih calon pasangan hidup yang paling tepat. Jadi, putus cinta bukan masalah besar. 5. Tulislah jurnal ucapan syukur agar Anda menyadari hal-hal baik dalam kehidupan sehari-hari. Anda bisa menghilangkan emosi negatif dengan berfokus pada sesuatu yang positif saat menjalani keseharian dan bersyukur atas semua yang baik dalam hidup membuat Anda mampu berpikir positif. Mulailah menulis jurnal ucapan syukur dengan mencatat 3-5 hal yang Anda syukuri setiap hari, entah itu peristiwa penting atau kejadian biasa. Saat Anda merasa sedih, baca lagi semua yang tertulis dalam jurnal agar Anda kembali tenang. Contohnya, hal-hal yang Anda syukuri, teman-temanku, kucing kesayanganku, cuaca cerah hari ini. Metode 2. Menjalani keseharian setelah berpisah. 1. Berusahalah menyibukkan diri selama 2-3 minggu setelah berpisah. Putus cinta biasanya sangat menyakitkan sebab tidak ada lagi cinta dan perhatian dari kekasih yang selama ini bersama Anda. Saat ini, mungkin Anda merasa terpukul dan sedih karena kesepian. Untuk mengatasinya, isilah keseharian dengan melakukan aktivitas menyenangkan bersama anggota keluarga dan teman-teman.
Selain itu, Anda perlu memperhatikan diri sendiri dengan menyisihkan waktu 15-60 menit setiap pagi untuk berfokus pada hal-hal yang ingin dicapai. Melakukan latihan fisik sesuai hobi, misalnya berdansa atau kickboxing. Memenuhi kebutuhan primer, misalnya makan, mandi, dan merapikan rumah. Memanjakan diri, misalnya menikmati terapi pijat atau secangkir kopi hangat. Belajar atau bekerja, menghabiskan waktu untuk mewujudkan tujuan hidup atau menikmati hobi. 2. Bentuklah rutinitas baru yang berfokus pada hal-hal yang Anda prioritaskan. Sebelum berpisah, mungkin Anda sering mengobrol dan saling bertemu. Saat ini, Anda bisa memanfaatkan waktu luang untuk mencapai cita-cita. Susunlah jadwal harian yang membuat Anda terfokus pada kehidupan yang diinginkan. Jangan lupa mencantumkan aktivitas penting yang harus dilakukan, misalnya membayar tagihan, mencuci baju, dan menyantap makanan sehat. Saat baru berpisah, mungkin Anda enggan memperhatikan diri sendiri, tetapi dengan menjalankan rutinitas harian secara konsisten, Anda mampu menerapkan pola hidup sehat. Contoh jadwal harian: 06.00, bangun pagi, mandi, berdandan. 07.00, menyatakan intensi positif. 07.30, makan pagi bernutrisi. 08.00 sampai 17.00, bekerja di kantor, belajar di sekolah. 17.30, makan malam bernutrisi. 18.00 sampai 21.00, beraktivitas dengan teman-teman atau menikmati hobi. 21.00, bersantai sebelum tidur malam. 3. Carilah pengalih perhatian agar Anda tidak memikirkan mantan kekasih selama beberapa hari pertama setelah berpisah. Berakhirnya hubungan yang membahagiakan biasanya memicu rasa kehilangan. Namun, mengenang mantan kekasih dan pengalaman indah bersamanya malah memperpanjang rasa sedih. Alih-alih, lakukan aktivitas yang membuat Anda terfokus pada hal-hal yang sedang terjadi guna mengalihkan pikiran dari kesedihan. Lakukan aktivitas menyenangkan yang membuat Anda merasa gembira tanpa kehadirannya. Contohnya, ajaklah teman-teman bermain game di rumah, berjalan kaki di perbukitan, berkemah, mengikuti kursus melukis, berenang, atau beraktivitas dalam komunitas. Jangan menggunakan pengalih perhatian sebagai cara meredam perasaan sebab Anda harus membebaskan diri dari emosi negatif. 4. Lakukan aktivitas menyenangkan agar tubuh memproduksi dopamin. Anda akan merasa nyaman jika tetap mendapatkan dopamin meskipun baru saja putus cinta. Oleh sebab itu, lakukan minimal satu aktivitas setiap hari yang membuat Anda merasa gembira. Alih-alih mengatasi kesedihan dengan cara negatif, cari tahu cara yang bermanfaat dan mendukung tercapainya pola hidup yang diinginkan. Contohnya, biasakan berolahraga minimal 30 menit sehari. Ikuti kursus menjahit atau memasak. Bergabunglah dalam tim olahraga permainan. Peliharalah hewan jika Anda mau. Bergabunglah dengan komunitas hobi. Jadilah sukarelawan sesuai misi yang ingin Anda wujudkan. 5. Bentuklah grup suportif terdiri dari teman-teman dan anggota keluarga. Saat baru berpisah dengan kekasih, Anda perlu bergabung dalam komunitas. Hubungi anggota keluarga dan teman-teman. Mintalah mereka menemani Anda sambil mengobrol atau saling berkirim pesan setiap hari untuk mengingatkan bahwa Anda sangat dicintai. Mungkin Anda ingin menyendiri, tetapi lebih baik Anda ditemani oleh orang-orang yang menyayangi Anda. Jika Anda lebih suka tinggal di rumah, undanglah teman atau tetangga beraktivitas di rumah, misalnya menonton film atau membuat prakarya. Metode 3. Melupakan mantan kekasih. 1. Jauhkan semua benda yang membuat Anda teringat kepada mantan kekasih. Anda akan merindukannya jika melihat benda yang mengingatkan Anda kepadanya. Masuki ruang tamu lalu kumpulkan foto, kado, dan souvenir yang memunculkan kenangan tentang mantan kekasih lalu donasikan, atau buang agar Anda tidak mengingatnya lagi. Jika Anda tidak mau membuang benda tersebut, simpan dalam kardus lalu titipkan kepada teman. Ia akan membuang atau mengembalikannya kepada Anda kalau Anda sudah siap.
2. Lakukan detox digital untuk menghilangkan pengingat tentang mantan kekasih. Perangkat digital yang Anda miliki mungkin penuh dengan foto Anda berdua dan terasa menyakitkan saat dilihat. Mengenang masa indah bersama mantan kekasih sewaktu melihat koleksi foto membuat Anda semakin sulit melupakannya. Lakukan detox digital dengan cara berikut: unfollow semua akunnya di media sosial. Hapus semua pesan atau surel dari mantan kekasih. Simpan foto mantan kekasih atau Anda berdua dalam folder terpisah atau langsung dihapus. Blokir nomor ponselnya. Jangan mengakses media sosial beberapa hari sejak berpisah. Tip: setelah berpisah, pastikan Anda tidak mengakses semua media sosial selama 1-2 minggu. Anda akan teringat hubungan yang baru saja berakhir saat melihat pasangan lain menceritakan kebahagiaan yang mereka alami. Alih-alih membandingkan diri sendiri dengan orang lain, manfaatkan waktu untuk mewujudkan kehidupan yang Anda dambakan. 3. Berfokuslah pada diri sendiri, alih-alih memikirkan keseharian mantan kekasih. Mungkin Anda ingin tahu orang yang ia temui, kegiatannya, atau perasaannya setelah berpisah. Jangan berikan waktu sedetik pun untuknya. Prioritaskan keinginan dan kebutuhan diri sendiri. Jangan memikirkannya lagi. Begitu Anda tersadar sedang mengingat mantan kekasih, alihkan perhatian dengan memikirkan hobi atau kegemaran Anda. 4. Jangan tergoda oleh keinginan bertemu dengannya. Wajar jika Anda ingin bertemu orang yang masih Anda cintai, tetapi hal ini membuat kesedihan semakin parah. Pikiran Anda sudah terbiasa membentuk koneksi emosional saat Anda masih menjalin hubungan dan semakin kuat jika Anda berdua bertemu lagi. Agar Anda tidak tergoda, jangan menemui mantan kekasih seorang diri. Jika Anda berdua harus bertemu, mintalah seseorang menemani agar Anda tidak sendirian saat menemuinya. Metode 4. Memperhatikan diri sendiri. 1. Berfokuslah pada hubungan yang sudah terjalin dan carilah teman baru. Hubungan baik dengan teman-teman dan anggota keluarga membantu Anda menjadi pribadi yang lebih kuat dan mandiri. Selain itu, kehadiran mereka membuat Anda menyadari bahwa Anda tidak membutuhkan mantan kekasih. Habiskan waktu bersama orang-orang yang berperan penting dalam kehidupan Anda agar hubungan semakin akrab. Hadiri berbagai kegiatan komunitas, bergabunglah dalam tim olahraga, manfaatkan situs web YouTube, atau ikuti kursus untuk mengenal teman baru. Lakukan interaksi dengan teman-teman dengan mengobrol atau mengirim pesan setiap hari. Ajaklah teman-teman minum kopi, makan malam, atau bermain game. 2. Lakukan hal-hal yang Anda gemari, tetapi terabaikan saat menjalin hubungan. Sewaktu Anda memiliki kekasih, banyak hal yang terpaksa dikorbankan agar Anda menjadi pasangan yang baik. Setelah berpisah, jalani masa melajang dengan menikmati aktivitas yang selama ini ditinggalkan. Pikirkan hal-hal yang Anda gemari saat belum menjalin hubungan lalu jadwalkan dalam rutinitas harian. Contohnya, Anda membatalkan keanggotaan gym karena tidak sempat berolahraga, tetapi sekarang, Anda bisa membaruinya dan berlatih di gym. Contoh lain, Anda berhenti melukis atau memotret sebab waktunya tersita untuk menjalin hubungan. Keluarkan kotak peralatan yang selama ini tersimpan rapi di gudang lalu mulai lagi menikmati hobi. 3. Kerjakan proyek baru sesuai hobi agar Anda merasa bahagia. Tentukan aktivitas yang selama ini ingin Anda lakukan atau sesuatu yang Anda minati. Kemudian, tulislah langkah yang diperlukan untuk melaksanakannya. Alokasikan waktu dalam jadwal harian untuk menjalankan rencana tersebut. Centanglah langkah yang sudah tuntas. Cara ini membuat Anda berhenti memikirkan mantan kekasih dan menikmati kebebasan. Contohnya, ambillah keputusan meraih gelar S2 atau memulai bisnis fotografi. Saat merintis proyek impian, ingatkan diri sendiri bahwa Anda berjuang meraih tujuan hidup demi kepentingan diri sendiri, yang tidak bergantung pada hubungan dengan mantan kekasih. 4. Lakukan hal-hal baru yang tidak bisa Anda lakukan bersama mantan kekasih karena ia selalu menolak.
Cobalah mengingat ketika ia menolak saat Anda mengajaknya melakukan aktivitas yang Anda sukai, misalnya makan malam di restoran baru atau mengunjungi museum, lalu catatlah semuanya. Mintalah teman menemani Anda atau lakukan sendiri aktivitas tersebut sambil mencentang setiap aktivitas yang sudah terlaksana. Setiap kali Anda melakukan sesuatu, ingatlah bahwa mantan kekasih selalu menolak ajakan Anda. Lakukan aktivitas yang membuat Anda selalu mengalami penolakan, misalnya mengajak teman makan masakan India di restoran, melukis guci gerabah, bermain voli pantai, menikmati piknik di taman, mengunjungi planetarium, atau mendengarkan pembacaan puisi. 5. Tentukan tujuan hidup yang ingin dicapai. Bayangkan kondisi kehidupan Anda 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Pikirkan cara Anda menjalani keseharian dan hal-hal yang ingin dilakukan. Kemudian, tulislah apa yang ingin diraih beberapa tahun yang akan datang agar Anda bisa menentukan cara mewujudkannya. Langkah ini membantu Anda menyiapkan kehidupan yang diinginkan dan melupakan mantan kekasih. Contohnya, Anda ingin membeli rumah, merintis karier, dan menikmati liburan yang selama ini tertunda. Contoh lain, Anda menyadari bahwa Anda ingin meningkatkan kreativitas saat menjalani keseharian atau ingin pindah ke lokasi yang lain.